A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, khususnya para pembekam-pembekam yang ada di lingkungan perkumpulan bekam Indonesia. Alhamdulillah ala kulli hal saat ini kita tahu bahwa kondisi Indonesia sedang berada pada keadaan wabah dari satu makhluk yang diciptakan Allah yang disebut dengan virus corona. Ada beberapa hal mungkin untuk ini saya berpesan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Bekam Indonesia kepada teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan ini saya bermanfaat buat diri saya pribadi dan teman-teman semua. Yang pertama, secara akidah kita harus paham sebagai muslim atau muslimah bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menghendaki atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapapun itu bisa terkena atau siapapun bisa tidak terkena. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, dan dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjauh sebagaimana atau sejauh-jauhnya dari pendertaan terjangkit, karena Nabi SAW bersabda, lari dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Hadis riwayat Muslim 5380. Mungkin saat ini kecuali para medis yang berada di garda depan dalam hal ini sesuai dengan kompetensi dan atas izin dari pemerintah, seperti halnya Rasulullah SAW pernah mengutus utusan kepada orang terkena kusta dan menyampaikan kabar baik dari Nabi SAW. Yang ketiga, bila wabah itu telah menyebar, maka bersabarlah di tempat, jangan keluar, dan yang dari luar jangan masuk ke dalam. Nabi SAW bersabda sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Yang keempat, kita perlu berikhtiar, kita perlu berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya membahayakan kita. Salah satu dalam Tibun Nabawi adalah dengan habatus sauda, kurma ajwa, madu, serta berbekam, yang Nabi SAW memiliki atau menyampaikan dalil khusus tentang ini, yang Nabi SAW sampaikan bahwa sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW bersabda lagi dalam sebuah hadis, barang siapa yang makan kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari tersebut. Dan berkaitan dengan madu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau firman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, dan dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, dan sesungguhnya pada yang demikian tersebut benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkannya. Dari Abi Raja dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling baik yang manusia lakukan adalah dengan berbekam. Yang kelima, perbanyaklah berdoa, berzikir kepada Allah, dan salah satunya kita minta kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, lepra, dan penyakit yang jelek lainnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wassayil asqam. Atau juga dengan doa yang sering kita baca di zikir pagi kita, itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku, dan tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Hadis riwayat Tabrani. Dan secara SOP PBI atau medis atau regulasinya, maka teman-teman sekalian saya berpesan jangan tinggalkan SOP PBI, terutama dalam masalah sterilisasi alat dan limbah serta benda-benda infeksius. Wajib terpisah wastafel untuk praktek bekam dan pribadi. Yang ketiga, selalu menggunakan air mengalir dalam sterilisasi, klorin dan sterilisator sesuai dengan SOP yang kita buat. Yang keempat, wajib menjaga dalam pelaksanaan pemakaian alat perlindungan diri. Yang kelima, berdoa untuk kesembuhan pasien atau klien kita dan perlindungan Allah kepada kita dari penularan wabah. Yang keenam, sinkronisasi dengan medis dan komplementer yang telah terbukti secara klinis, ilmiah, biomedis, dan biokultural. Yang ketujuh, hindarkan sementara membekam penyakit-penyakit yang menular melalui darah dan cairan tubuh.
Yang kedelapan, sterilkan juga apa-apa yang sudah tersentuh pasien seperti tempat tidur, kursi tunggu, gagang, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, menjaga kebersihan ruang praktek bekam dari apa-apa yang dapat menjadi faktor media penyakit. Yang kesepuluh, sediakan selalu alkohol dan sabun cair dengan antiseptik untuk minimal telapak dan punggung tangan baik klien maupun terapis. Yang ke-11, jangan tinggalkan wudhu dan dipandu dengan pembasuhan telapak tangan setiap hendak membekam. Yang ke-12, hindarkan sementara membekam pasien dengan keluhan batuk-batuk, demam, flu, dan pilek sesuai dengan instruksi Yankesrat untuk diberikan arahan pemeriksaan ke puskesmas setempat. Yang ke-13, apapun jenis sakitnya, jangan tinggalkan diagnosa dan pemeriksaan vital lainnya sebagai SOP yang berlaku baik pada hatra, nakes, ataupun pada kedokteran konvensional. Yang ke-14, pastikan alat-alat media pendukung bekam semuanya steril dan tidak expired. Yang ke-15, bekamlah pada titik-titik sunnah dan titik meningkatkan imunitas tubuh dengan membangkitkan interleukin 6 dan makrofa dari bekam itu sendiri yang telah menjadi sebuah penelitian ilmiah dari pakar bekam di PBI. Dan seterusnya, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, para pembekam di rumah PBI, malah kita mengilmu ilmu kita sebagai seorang muslim yang atau muslimah yang berilmu dan beriman. Dan mari jaga kesehatan kita pribadi dan masyarakat serta umat Islam serta masyarakat Indonesia secara umum dengan dakwah bekam ini yang sunnah, yang menjunjung tinggi iman, tawakal, dakwah dan ilmu kita. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat dan semoga Allah jauhkan negeri kita ini dari segala macam penyakit-penyakit berbahaya, dari wabah, dari bencana apapun bentuknya, dan semoga Allah ampuni segala macam kesalahan kita dan negeri ini yang membuat Allah menimbulkan atau memberikan bencana atau azab pada kita semua. Allahumma na'udzubillah min dzalik. Demikian mungkin pesan saya kepada saudara-saudara pembekam di lingkungan PBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.